Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita berbuka, kita mendirikan salat maghrib juga, dan insya Allah kita sebentar lagi sambil menunggu mendirikan salat isya, kita kembali mempelajari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita lakukan diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan juga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap kesempatan menjelang waktu isya seperti ini kita belajar santai saja untuk sambil menunggu waktu. Sambil menunggu waktu isya, kita sedikit berbicara tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pertemuan ini saya akan bacakan satu hadis saja. Nah, lain nanti kalau pengajian sore kita dengan infokus, dengan besok insyaallah Ba'dal asar, besok sekitar jam berapa sudah ditentukan tadi, kita akan membahas tentang Ramadan dan Al-Quran. Nanti Ba'dal asar selanjutnya, besoknya lagi kita akan membahas tentang sodakoh di bulan Ramadan. Nah, jadi untuk yang pertemuan ini kita pertemuan santai. Pada kesempatan kali ini saya ambil hadis yang sangat pendek, supaya nanti keluar dari sini apal semua nih hadis. Nah, saya yakin keluar dari majelis ini apal ini hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya hadis ini sahih. Kalau dibacakan sanadnya, itu kata Imam Bukhari, qala haddatsana Yahya bin Yusuf. Ini kalau kata Imam Bukhari ini sanad katanya. Saya mendengar dari guru saya yang bernama Yahya bin Yusuf. Yahya bin Yusuf mendengar dari Abu Bakar bin Abi Iyas. Abu Bakar bin Abi Iyas mendengar dari Ibnu Husain. Ibnu Husain mendengar dari Abu Soleh. Abu Soleh mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, nah ini dari hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita baca sanad, ibu, kalau kita baca kitab hadis, haddatsana Yahya bin Husain qala haddatsana, terus sampai Abu Bakar bin Iyas qala haddatsana, itu kata orang hadis namanya sanad. Kali dari guru sampai nyambung ke sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang orang dulu kalau kita lihat kitab, tidak ada orang itu menjadi alim kecuali dia punya guru nyambung sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita ngaji itu lebih berkah ada gurunya. Nah, bisa sih Bapak Ibu baca sendiri di guru yang namanya Syekh Google katanya. Syekh Google itu kan nanyanya sama Google terus. Memang ada, boleh. Tapi kalau Syekh Google itu nanya boleh, tapi dia akan lebih berkah selain baca di Google juga ngaji di majelis taklim, karena ilmunya beda. Kenapa? Karena di majelis itu ada mukaddimahnya ya, ada alhamdulillah wassalam. Kalau Google kan nggak ada, langsung ketemu kan. Di situ ada itu. Nah, inilah ulama-ulama dulu, dikatakan mereka tidak akan menjadi ulama kecuali mereka punya guru. Nah, Imam Bukhari mendengar dari Yahya bin Yusuf. Yahya bin Yusuf mendengar dari gurunya Abu Bakar bin Abi Iyas. Abu Bakar mendengar dari gurunya Ibnu Husain. Ibnu Husain mendengar dari Abu Soleh. Abu Soleh dengar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan namanya siapa sahabatnya? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya itu dulunya sebelum masuk Islam namanya Abdu Syamsin. Abdu Syamsin artinya hamba matahari. Namanya juga orang kafir, namanya apa? Hamba matahari. Akhirnya setelah masuk Islam diganti sama Nabi. Waktu ditanya siapa namanya? Abdu Syamsin. Diganti langsung menjadi Abdurrahman. Jadi nama beliau setelah Islamnya jadi Abdurrahman. Oleh karena itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau berasal dari kota Yaman. Ini Abdurrahman ini. Dan memang Nabi begitu. Nabi kalau ketemu ada orang yang namanya jelek artinya kurang bagus, diganti sama Rasul. Dulu ada pernah perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam ditanya, "Siapa namamu?"
Asiyah, bukan Aisyah, kan ada ya Aisyah, ada Asiyah, ini as pakai sod, Asiyah. Asiyah kalau pakai sod itu artinya tukang maksiat. Asiyah dari maksiat jadi Asiyah, namanya Asiyah, diganti sama Nabi menjadi Jamilah. Jamilah itu orangnya cantik, nah, diganti Jamilah, tapi nggak pakai wulan, Jamilah aja, diganti Jamilah, diganti sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, jadi Jamilah. Ini nama, bahkan dulu ada juga sahabat masuk Islam, ditanya namanya siapa? Huznan, pakai hak, Huznan. Apa arti Huznan? Sedih, sedih melulu, huzn, hazin itu artinya sedih. Akhirnya diganti sama Nabi Sahl. Sahl itu artinya orang yang gampang, urusannya gampang, bukan ngegampangin lainnya, artinya ngasih kemudahan kepada orang, dimudahkan terus, itu namanya Sahl. Makanya ada Nabi punya sahabat namanya Sahal ibn Sa'ad al-Ansari. Intinya Nabi suka merubah nama sahabat yang mengandung keburukan, nama yang kurang baik diganti. Dan alhamdulillah ini juga menjadi sunnah untuk kita. Kita kalau ketemu ada orang yang namanya kurang bagus, bisa usulkan, nggak usah pakai bubur kuning. Gunung itu kan kadang-kadang di daerah begitu, belum bubur kuning saat itu yang kelamaan, bikin apa? Tidak ada bubur-buburan, pokoknya ganti nama, itu adalah sunnah, dari yang buruk menjadi baik. Kenapa? Jangan dipunya mutu, karena ada juga orang yang bisa punya mutu, apalah arti sebuah nama. Oh tidak, arti nama itu sangat berarti. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Udzukuka ahsinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama-nama kalian, karena kalian akan dipanggil oleh Allah dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Dan nama itu adalah doa, Ibu. Nama itu doa. Jadi nama misalkan Muhammad, kita panggil Muhammad, itu artinya semoga menjadi buat perbuatannya baik, semoga terpuji. Jadi nama-nama itu bagus. Makanya kadang-kadang, maaf, ini kebiasaan juga yang kurang bagus di Indonesia. Namanya bagus dipanggilnya jelek. Namanya Muhammad panggil Mamat. Jadi doanya malah hilang. Justru orang jelek namanya panggilannya yang bagus, karena panggilan itu jadi doa. Subhanallah, ini luar biasa. Nama diganti sama Rasul kalau yang buruk-buruk, karena itu adalah doa. Nah, Abu Hurairah ini diganti menjadi Abdurrahman. Akhirnya dikenal nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dausi itu kabilah Al-Yamani, karena memang beliau dari Yaman. Kok dipanggilnya Abu Hurairah? Selalu kita dengar Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah, Abu Hurairah. Jarang nama Abdurrahman dipakai. Abu Hurairah itu kalau Abu artinya bapak, Hurair itu kucing kecil. Hurair itu kucing kecil. Kalau Hirun kucing besar, Hurair kucing kecil. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing kecil betina. Abu Hurairah itu kucing kecil betina. Jadi kok dipanggil bapaknya kucing? Oh ternyata ada sebab. Abu Hurairah ini kerjaannya dulu suka mengembala kambing milik orang Madinah. Dia nggak punya, dia orang miskin. Karena memang dia datang dari kota Yaman tidak bawa apa-apa, miskin sekali Abu Hurairah. Jadi dia kerjaannya membawa gembalaan kambing orang Madinah. Waktu dia mengembala kambing, pas selesai pulang, di tengah perjalanan mendengar suara kucing kecil, meong meong meong, dicari kemana ini kucing, ada di mana, suara nggak ada. Nggak taunya adanya di atas pohon kurma. Dia naik nggak bisa turun. Kucing naik nggak bisa turun, tapi kalau orang mah bisa naik bisa turun ya. Kadang-kadang ada juga kalau udah naik pejabat nggak mau turun. Ini apa, naik nih kucing, kucing kok bisa naik nggak bisa turun. Akhirnya kesian ini si kucing meong-meong terus. Abu Hurairah naik, diambil, dikantongi. Kantongnya orang dulu besar, nggak seperti kantong kita, mati kalau kantong itu. Kan dulu kantong itu berfungsi untuk naruh kitab, untuk naruh barang-barang. Jadi ditaruh tuh kucing di dalam kantongnya. Naruh dia kambing ini yang kepada pemiliknya. Nanti si pemilik kambing ini suaminya meninggal. Setelah selesai iddahnya si perempuan tadi nikah dengan Abu Hurairah. Nah, ini kita cerita nggak panjang-panjang. Kita intinya dia bawa duduk, pulang masuk ke masjid, ada Nabi lagi majelis taklim. Abu Hurairah ikut duduk. Dia lupa ini apa? Si kucing belum dikeluarkan, diem. Tiba-tiba meong meong, kaget Rasulullah, ada suara kucing tapi tidak kelihatan. Abu Hurairah baru ingat, subhanallah, ini ada apa?
Kucing dia terangkat, ya Rasulullah, ada kucing. Ada diceritakan sama Abu Hurairah, Rasulullah tersenyum. Sejak saat itu dipanggil ya Aba Hurair. Nah, dipanggil ya Aba Hurair, hei bapaknya kucing. Sampai sekarang. Waktu itu Nabi ngasihnya tersenyum. Akhirnya Abu Hurairah sangat suka dengan nama itu karena senyumnya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang mungkin nama dia bagus Abdurrahman. Tapi waktu ngasih Abu Hurair, waktu dipanggil Abu Hurair sama Rasul dalam keadaan senyum, akhirnya dia lebih suka dipanggil itu. Sampai sahabat setiap manggil dia panggilannya apa? Abu Hurair atau Abu Hurairah. Akhirnya ahli hadis pun nulisnya Abu Hurairah. Imam Bukhari juga begitu. An Abi Hurairah, nggak pernah an Abi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yaman, nggak ada. An Abi Hurairah. Kenapa? Karena ternyata Abu Hurairah suka kalau dipanggil itu. Karena sukanya Nabi ngasih nama itu, dia pakai nama itu. Oh luar biasa ini apa? Sampai sekarang dikenal dengan Abu Hurairah. Karena kalau orang tidak paham ini cerita, dia pikir Abu Hurairah sukanya main-main kucing terus. Nggak ada, itu cuma sekali. Oh, terus ada yang bilang, oh ini menunjukkan Nabi sangat cinta sama kucing. Enggak juga. Nabi itu cinta sama semua binatang. Nabi sangat cinta sama semua binatang. Bahkan mungkin pernah dengar ibu hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga nih, bahwa ada seorang Bani Israel diampuni dosanya gara-gara ngasih minum anjing. Tuh, anjing dikasih minum diampunin dosanya. Jadi ini anjing biarin aja najis, enggak. Sayang sama anjing, subhanallah, sama anjing. Kalau kita sedekah ngasih minum air kepada anjing diampunin dosa kita, bagaimana kalau ini hari kita ngasih minum, ngasih makan orang yang berpuasa? Allah tadi tuh ada ibu bapak yang ngasih air, ngasih makanan, dimakan sama umatnya Nabi habis puasa di bulan Ramadan. Allah diampunin semua dosanya. Ini kalau Yahud tuh, Bani Israel diampunin gara-gara ngasih minum anjing. Bagaimana kita? Alhamdulillah. Oleh karena itu insya Allah sedekah seperti ini nih jangan putus. Berlomba kita memberikan apa? Man aftara shaiman. Siapa yang memberikan buka orang puasa seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi ibu yang ngasih makan minum tadi dapat 2 pahala. Dapat pahala dia puasa, pahala orang yang berpuasa dapat. Jadi 2 kali lipat. Tapi jangan yang berpuasa, waduh kalau saya dikurangi, oh kita nggak dikurangin pahala kita. Jangan takut habis, tetap kita dapat. Bahkan kata ulama, kalau ibu bapak niat datang ke sini, makan di sini, niat untuk memenuhi sedekah dari orang yang membawa tadi, bikin bahagia orang yang bawa, dapat 2 juga. Pahala berbuka, pahala nyenengin orang. Ya Allah, makanya beda tuh kalau makan sendirian di rumah, beda dengan berbuka seperti ini, nilainya double. Niat itu waktu makan bikin seneng orang. Kan kalau kita nggak makan sedih juga yang bawa. Nah, kata Rasul apa? Idkhalus surur fi qalbi mu'min ibadah. Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang mukmin ibadah. Jadi kita buka ibadah, makan ibadah. Allah luar biasa hidup berjamaah. Insya Allah persatuan dan persaudaraan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi Allah memberitahukan kepada kita lewat Nabi Muhammad, Rasul itu sangat cinta semua binatang. Bahkan ada cerita lagi, ada perempuan masuk neraka atau disiksa oleh Allah gara-gara kucing kan. Hadis Bukhari juga tuh riwayat Imam dari Abu Hurairah. Ada perempuan yang memiara kucing, ditaruh di kamar, tidak dikasih makan, tidak dilepas, dikurung sampai mati kelaparan. Akhirnya Allah siksa gara-gara kucing. Berarti bukan hanya kucing yang diistimewakan. Walaupun kadang-kadang ada orang kalau nabrak kucing lebih takut daripada nabrak orang. Kalau di Indonesia orang nabrak kucing gemeter sampai nggak berani lari dia, turun, kalaupun diambil dikafanin, orang aja lari dia. Allah lebih takut sama kucing. Padahal tidak, harga jiwa Allah lebih. Ka'bah kalah mulianya dengan jiwa seorang muslim. Ini mesti perlu kita perhatikan. Jadi Abu Hurairah itu bapaknya kucing bukan berarti tukang main kucing, tidak, hanya sekali. Abu Hurairah ini cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Jadi kalau kita baca hadis ketemu Abu Hurairah terus, karena memang terbanyak dia. Sampai berapa? Ada yang mengatakan 746, yaitu 7.476 hadis. 7.000 hadisnya, cukup banyak. Yang lainnya di bawah 5.000, dia 7.000, cukup banyak hadisnya.
Dan beliau ini cukup banyak ceritanya dan meninggal pada tahun 60 Hijriah. Beliau meninggal tahun 60 Hijriah, 1 tahun setelah meninggalnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istrinya Nabi Aisyah meninggal tahun 59, ada yang mengatakan tahun 58. Abu Hurairah imam menyolati jenazah daripada Aisyah. Setelah itu tahun kemudian Abu Hurairah meninggal dunia. Nah, Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bilang, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dulu ada seorang laki-laki datang ke Nabi dan dia berkata di depan Nabi, "Ausini." Ini kata orang ini, "Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku ya Rasul." Jadi ini orang minta wasiat. Kenapa nggak bilang nasihati aku ya Rasul, tapi malah dia bilang ausini? Karena kata ulama, wasiat biasanya lebih kuat daripada nasihat. Kalau nasihat diingat di waktu hidup, tapi kalau wasiat udah mati pun masih apa? Ini wasiat dari bapak saya satu, dari bapaknya diinget-inget walaupun udah mati, udah meninggal masih ingat, itu wasiat. Jadi ini orang minta wasiat dari Nabi, akhirnya Nabi memberikan wasiat. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Nah ini hadisnya yang perlu dihafal. Apa kata Rasul? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu doang hadisnya. Apa nggak kira-kira? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu doang. Hadis rawahu Bukhari. Nah, jadi saya yakin insya Allah habis keluar dari sini pasti hafal. Tadi ibu, bapak belajar hadis apa tadi? Hadis Abu Hurairah. Di mana adanya Bukhari Muslim? Bunyinya bagaimana? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Artinya apa? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Saya sengaja bawain hadis yang pendek. Insya Allah juga ntar maghrib bisa saya bawain pendek terus kalau yang biar bisa hafal sekaligus. Jadi kita sudah dapat ilmu. Hadis ini riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, yaitu nasihat Nabi ketika ada orang yang minta wasiat. Nabi bilang la taghdab, diulang 3 kali. La, jangan, taghdab, marah. La taghdab berarti apa? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Sudah hafal kira-kira Bu? La taghdab, la taghdab, taghdab, la taghdab, jangan marah. Kita bahas tentang marah. Ini marah bahasanya panjang sebenarnya pun. Nah, tapi kita singkat saja. Intinya hadis sudah hafal ya. La taghdab. Itu hadis Bukhari. Ini singkat tapi Rasulullah luar biasa. Ini Rasulullah SAW memang Nabi itu bicaranya namanya majami' mani. Singkat padat Rasul. Enggak bertele-tele. Kadang-kadang kan kalau kita bicaranya bertele-tele rangkumannya tidak ada. Tapi kalau Nabi singkat padat. Waktunya pendek langsung bisa dipahami. Inilah Rasul. Rasulullah itu, makanya nanti kalau ibu bapak belajar hadis, ciri-ciri hadis lemah diantaranya panjang. Kalau ibu bapak baca hadis berlembar-lembar satu hadis, hadisnya pasti lemah. Karena Nabi nggak pernah ngomongnya panjang-panjang. Jadi gampang untuk mengetahui salah satu hadis lemah adalah kepanjangan hadisnya. Misalkan ini, maaf sering terdengar ini, siapa Rasul mengatakan siapa yang sholat tarawih hari pertama begini, kedua, ketiga, keempat sampai ke 40, sampai ke 30 disebutkan dhaif hadisnya. Nggak mungkin Nabi nyebutkan sepanjang-panjang itu. Pokoknya salah satunya hadis ciri-ciri lemah kepanjangan. Hadis yang paling panjang hanya cerita Isra dan Mi'raj. Selainnya pendek semua hadis-hadis Nabi Muhammad. Pendek-pendek. Nah ini salah satu cirinya. Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Akhirnya para ulama menjelaskan nih tentang nasihat Nabi jangan marah. Kenapa? Jangan marah. Perlu kita ketahui ada beberapa poin yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, alasan kenapa kita tidak boleh marah. Yang kedua, jenis marah yang bagaimana yang nggak boleh. Apakah anak kita nggak sholat jangan marah, diemin anak kita nggak sholat. Ini tentunya ada bagian mana yang nggak boleh marah. Kemudian bagaimana hukum tentang marah? Bagaimana kaitannya hukum tentang marah? Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW melarang kita mudah marah? Karena memang marah itu ternyata, mungkin yang pertama kita bahas dulu, marah jenis apa yang dilarang di sini oleh Nabi, yaitu marah dalam urusan dunia. Tidak boleh mudah marah dalam urusan dunia. Anak kita mungkin ketika kita belikan sesuatu yang bagus, mahal, tiba-tiba pecah, rusak,
hilang, ini jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Ini urusan dunia. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau urusan dirinya yang dihina, Rasulullah nggak mudah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dia tawaf, tiba-tiba ada tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Kenal deh, sudah kita sering dengar tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, itu grup-grup no CS-nya itu, grup-grup apa? Grup-grup Abu itu kan. Ini duduk ada 6 orang. Rasul sedang tawaf. Diteriakin sama mereka, "Ya sahir, ya sahir." Ya sahir itu artinya apa? Tukang sihir, tukang sihir. Rasulullah tawaf. Dibilang tukang sihir, tukang sihir. Rasulullah dia. Terus, "Ya majnun, ya majnun." Apa nih? Gila, orang gila, orang gila. Nabi jalan. Mereka bilang Nabi ini kalau diledeki untuk pribadinya nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka nggak sabar. Waktu Rasulullah dibilang sahir, majnun, tetap saja dia tawaf. Habis itu Rasulullah duduk, ibadah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW waktu sujud berdiri. Salah seorang di antara 6 tokoh kafir Quraisy Mekah ini, ada yang bilang Abu Jahal. Dia bilang, "Man minkum yati?" Siapa di antara kalian yang mau datang ke kampung Fulan bin Fulan? Kenapa di sana ada itu, kalau orang motong kambing atau motong unta ada isi perut itu. Apa namanya itu ya? Jeroan ya. Nah, jeroannya kan orang zaman dulu jeroan nggak dimakan, dibuang. Kalau orang bisa sekarang diolah macam-macam itu kan. Kreatif memang, Pak. Itu dibuang. Siapa yang mau ngambil jeroan di kampung Fulan? Terus bawa sini, kita taruh di pundaknya Muhammad. Allah, Nabi Muhammad lagi apa? Lagi sujud. Berdiri. Faqama, lalu berdirilah akhbathul qaum, lalu berdirilah salah seorang yang paling buruk di antara mereka. Tapi di sejarah nggak disebutin namanya siapa. Berdiri itu orang. Tiba-tiba bawa itu mereka faqom, mereka lalu berdiri nunggu Nabi berdiri. Pas Nabi waktu sujud langsung ditaruh di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memutari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Diputari, kata Abdullah bin Mas'ud, roh mereka fayadhakuna ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka semua mentertawakan Nabi Muhammad. Yadhakun, mereka ketawain, ditunjuk-tunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad fala yarfa ra'sah. Nabi Muhammad tidak mengangkat kepalanya. Karena di sini banyak. Kalau dia berdiri akan apa? Tambah banyak. Akhirnya dia diam Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sedih, tidak ada yang berani membela Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud hanya cerita dan dia nggak bisa banyak membela. Abdullah bin Mas'ud ini nanti kita akan ceritakan, sahabatnya kurus, kecil, kurus nih Abdullah bin Mas'ud, dan nggak punya kaum, nggak punya qabilah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dia hanya cerita Rasulullah ditertawakan, kami hanya melihat Rasulullah, tidak ada yang berani membela atau menghentikan perbuatan itu. Hatta ja'at Fatimah tuh, sampai datang Fatimah. Tiba-tiba Fatimah datang, ngelihat begitu, orang yang lagi kerumun 6 orang itu dipinggirkan sama Fatimah. Fatimah masih belum nikah dengan Ali bin Abi Thalib, masih periode Mekah. Karena Fatimah nikah dengan Ali di waktu Madinah. Jadi dia buka kerumunan itu, kemudian dibersihkan apa jeroan yang ada di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah ngangkat tangannya. Apakah kalian berani hanya kepada orang yang sujud kepada Allah? Itu mungkin orang jahiliyah dulu aib, berantem bertengkar dengan perempuan aib. Jadi mereka melihat begitu, kemudian mereka pergi semuanya, malu dengan teriakan Fatimah. Kemudian dibangunkan Rasulullah SAW. Setelah dibersihkan, baru Rasulullah SAW bangun. Itulah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kalau urusan pribadinya Rasulullah begitu hebat, begitu sabarnya Rasulullah SAW. Tapi giliran agama yang diganggu, maka akan jadi perang. Kalau kita lihat nanti di Madinah, periode perang-perangnya Nabi, karena mereka sudah mengganggu Islamnya. Rasulullah SAW begitu sabarnya. Inilah yang diajarkan sama Nabi. Alhamdulillah, seburuk-buruknya orang yang ada di sekitar kita, nggak ada yang sampai kayak begitu. Paling ada yang nggak senyum, ketemu kita nggak senyum sedikit, masa kita jadi apa? Jadi marah. Alhamdulillah. Kalau kita kata para ulama, iltamisu li akhika sab'ina udran. Kalau kamu bisa cari 70 alasan supaya kamu nggak marah sama saudaramu, cari.
Mungkin kalau ketemu sama kita nggak senyum, oh mungkin nggak ngelihat saya kali. Nah, apa? Positive thinkingnya harus tumbuh betul di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Oh nggak ngelihat kali, ternyata enggak, tadi dia ngelihat. Oh mungkin lagi sakit gigi kali ya, nggak bisa senyum. Pokoknya cari 70 alasan. Itulah supaya kita tidak mudah marah. Kata Rasul di sini, la taghdab, jangan marah. Maksudnya jangan mudah marah dalam urusan dunia. Kalau urusan agama boleh. Kenapa? Karena orang yang mudah marah dalam urusan dunia akan menimbulkan efek tidak baik di dalam urusan agamanya, di dalam urusan sehatnya, fisiknya. Nah, kalau kita marah terus, apa penyakit itu? Stres, udara tinggi. Tapi kalau marah urusan agama tidak ada. Saya pegel sama ini, saya suruh sholat nggak mau, itu nggak ada orang sakit gara-gara marah urusan ibadah, tidak ada. Kalau marah urusan ibadah itu menjadi sakit, ulama sakit duluan. Nah marah terus urusan agama banyak yang melanggar, ulama teriak-teriak sakit, nggak ada. Yang sakit itu yang marah urusan dunia. Sama ibu bapak, makan dan minum, kalau kita karena Allah nggak ada sakit. Tidak ada cerita bapak ibu sakit gara-gara puasa. Walaupun yang punya emah, kalau memang di awalnya tidak sakit, nggak ada sakit. Kecuali kata dokter sudah akut ya, tidak boleh puasa, itu lain. Kita nih, saya tadinya sehat, tapi gara-gara puasa jadi mah, tidak ada cerita. Nggak ada itu salah, itu salah apa? Enggak, tadi habis buka sakit, itu salah makan, itu bukan puasaan yang salah. Makan yang nggak teratur. Tapi kalau puasa tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum karena Allah. Tapi kalau kita dari pagi tadi terlambat makan sampai siang baru makan, sakit boleh jadi. Kenapa? Karena kita tidak makan bukan karena Allah, karena nggak dapat makanan, karena dunia, sakit. Tuh beda. Apapun yang dilakukan karena Allah tidak menyebabkan sakit. Tapi yang dilakukan karena dunia, sakit. Jangan marah, maksudnya urusan dunia. Kalau urusan agama boleh. Ibu harus marah ketika anak kita tidak mendirikan sholat, tegur. Marah, bahkan bapak boleh mukul, tapi mukulnya bukan apa? Oh, karena memang hadis itu hadis Rasulullah bilang apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'. Suruhlah anak-anak kalian mendirikan sholat sementara mereka umurnya 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka. Wa hum abna'ul ashr. Dan pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun. Wa farriquhum bainal madaji'. Dan tidurnya pisahkan ranjangnya kalau sudah 10 tahun. Nggak boleh digabung anak itu, walaupun sesama jenis laki sama laki tidak boleh berpelukan di dalam satu tempat tidur, dipisahkan. Intinya tadi disuruh apa? Dikatakan pukullah mereka umur 10 tahun. Kata-kata pukul bukan berarti mukul pakai kuda-kuda, pakai ancang-ancang, pakai kuda-kuda, copot giginya apa? Nggak sholat ini. Ini dari mana? Ini maaf, ada seorang Bu, ini sih saya rasa ini hanya perbuatan orang yang tidak suka dengan Islam saja. Dia mengaku saya masuk non-Islam, mau murtad gara-gara hadis ini. Rasul mengajarkan kekerasan kepada anak. Ini tidak sesuai dengan itu dibuat-buat. Karena apa? Karena kata-kata pukul bukan pukul yang apa? Pukul ghair mumarrad, pukul yang tidak menimbulkan bekas. Berarti kan kalau tidak menimbulkan bekas apa? Menunjukkan kita marah. Pelan tapi marahnya kelihatan, itu anak akan ingat dengan marahnya. Tapi kalau kita pukul, anak itu bukan ingat marahnya kita, tapi ingatnya apa? Kesakitan, itu kurang, nggak masuk ke hati. Oleh karena itu tunjukkan, kalau perlu tidak perlu memukul, tapi tunjukkan kita marah. Jadi marah untuk di sini tidak dipakai untuk agama. Jadi ini marah urusan dunia. Ini kalau marah ini, kalau kita nggak paham nanti ibu waktu marah anaknya tadi bilang, Bu, Rasulullah sudah bilang dari Abu Hurairah, la taghdab. Wah, dibawain hadis ini, oh iya jangan marah, nggak marah. Oh itu lain nak. Ini bukan urusan ibadah, ini urusan apa? Urusan dunia saya boleh sabar, tapi urusan agama tidak ada. Kita harus bisa marah di dalam urusan agama. Jadi kata-kata la taghdab urusan dunia, jangan gampang marah dalam urusan dunia. Ini yang pertama. Sebab Nabi kok nyuruh orang itu jangan marah. Kenapa? Karena ada sebab yang menyebabkan orang gampang marah. Yang paling pertama, sombong. Jadi Nabi bilang, la taghdab, secara tidak langsung hilangkan sifat sombongmu.
Kalau engkau tidak sombong, tidak gampang marah. Orang yang gampang marah adalah yang sombong. Bu, jelek karena merasa cantik, marah dia. Karena dia merasa saya yang paling cakep, dibilang jelek, marah. Tapi kalau dia nggak merasa paling cakep, ya memang saya nggak cakep-cakep banget. Karena kita merasa kaya, sombong, dibilang miskin, marah kita. Tapi kalau kita nggak merasa kaya, waktu kita dibilang miskin, ya memang saya nggak kaya. Lihat, sifat sombong itulah yang menyebabkan orang apa? Gampang marah. Bodoh, karena memang saya nggak merasa alim, ya biasa. Tapi kalau saya merasa alim, wah saya dibilang bodoh. Wah itu kenapa? Karena dia merasa alim, merasa pinter, jadi dia marah. Lemah sekali, marah karena merasa kuat. Tapi kalau memang saya nggak merasa kuat, lemah, emang saya lemah, saya nggak kuat. Lihat, ternyata tanpa disadari nasihatnya Nabi, seakan-akan bilang sama orang ini, la taghdab, jangan gampang marah, dan supaya engkau tidak mudah marah, hilangkan sombongmu. Karena memang yang mudah marah itu adalah banyak sombong. Tapi Ustadz ini enggak nih, emang temperamen, katanya orang apa yang apa? Suka marah, bawaan. Oh, enggak, sebenarnya bisa diredah. Coba timbulkan sifat tawadu, hilangkan sifat merasa kaya, merasa pinter, merasa kuat, merasa ganteng, merasa cakep, dan seterusnya. Merasa pejabat yang paling tinggi, ketika direndahkan dia marah. Jadi ternyata paling penyebab utama marah itu adalah al-kibru, sombong. Kalau kita sudah hilang sombong kita, tawadu, rendah hati, insya Allah kita akan menjadi orang penyabar, tidak mudah marah. Dan subhanallah, kenapa kita disuruh menahan ini? Karena memang ini tidak baik untuk kesehatan kita, dan juga ini merusak kesehatan kita. Dan yang terakhir, hukum berkaitan dengan hukum marah, kata para ulama, hukum yang keluar dari hukum marah sama hukumnya seperti orang tidak marah. Saya bilang, karena saya emosi, langsung saya bilang, kamu kurang aja. Itu kalimat tetap dosa, sama seperti kita tidak marah. Jangan dibilang, lagi emosi, ini nggak kena dosa. Enggak, kena dosa. Maaf, ini kadang-kadang begini. Yang saya dengar ada ustadz yang bilang, orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah tidak jatuh cerai. Kata siapa? Kata siapa? Kalau kata ustadz itu boleh, tapi kata Nabi nggak bisa. Marah tetap hukumnya jatuh. Cerai misalkan, dia lagi marah, mencerai istrinya, jatuh cerai. Tidak ada, ini lagi marah, emosi, jadi tidak. Enggak. Tidak ada yang namanya cerai, enggak ada orang lagi mesra-mesraan mencerai istrinya ada. Sayang, kamu saya cerai ya. Ada begitu. Pasti lagi marah lah. Pasti ada masalah, kemudian marah diceraikan. Itu hanya kurang sehat aja kalau yang lagi mesra-mesraan langsung menceraikan istrinya. Yang namanya cerai pasti lagi marah. Dan marah itu jatuh, talak. Yang dikatakan tidak jatuh adalah marah yang di luar kesadarannya. Di sini istrinya, di sini ibunya, di sini neneknya, di sini mertua dan seterusnya. Ditunjuk neneknya, nenek, kita pikir istri. Istriku, kamu saya cerai. Ditunjuk neneknya, itu nggak sadar itu orang. Ini baru nggak jatuh cerai. Udah akalnya udah udah nggak. Istrinya yang di sini ditunjuk neneknya, berarti udah nggak. Ini baru nggak jatuh cerai. Tapi kalau masih sadar, ini istri, ini ibu, ini nenek, ditunjuk istrinya, jatuh cerai. Makanya kata Rasul, la taghdab, jangan kau mudah marah. Kenapa? Kalau engkau marah, hukum pembicaraanmu jatuh di hadapan Allah. Dan orang yang marah, kata Nabi, akalnya tidak sehat. Ini tentunya kalau orang marah, tanya ilmu orang-orang yang ahli kedokteran, darah itu jalannya tidak normal, sampai akhirnya kadang gemeter kalau orang sedang marah, karena memang darah peredaran tidak bagus, otaknya pun berfungsi tidak baik, berbicara tanpa kesadaran. Tapi yang jadi masalah, hukumnya sama dengan orang tidak marah. Itulah yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Makanya di sini kata Nabi Muhammad SAW, la taghdab, jangan gampang marah. Karena kalau engkau sedang marah, otakmu tidak bagus, tidak bisa mengontrol pembicaraan, dan yang kau ucapkan jatuhnya sama, hukumnya sama, jatuh seperti orang normal. Oleh karena itu Rasulullah bilang, la taghdab, jangan gampang marah, jangan marah. Kelihatannya sepele, tapi ternyata begitu luas. Ini saya
menyebutkan beberapa sebab ya. Yang paling banyak adalah kesombongan. Yang kedua hukumnya jatuh. Yang terakhir sebagai penutup, karena ini pengajian ringan saja ya, kita nggak ini. Bagaimana saat resep kalau orang sedang marah untuk meredakan marahnya? Ini kan yang paling penting. Soalnya kita pernah marah apa enggak? Kayaknya sini seorang sabar-sabar semua ini insyaallah nih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sabar semua, dijadiin sabar di Ramadan soalnya. Entar di luar Ramadan juga tetap dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita marah? Nah, di sini ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sedang marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini yang pertama. Kalau kalian sedang marah, falyaskut, diem. Jangan kita marah langsung ngomong. Emosi bicaranya, lebih baik kau reda. Semakin kita ungkapkan, semakin kenceng, semakin banyak efek buruknya. Jadi kata Nabi, diem. Ustaz, tapi ini kalau dia diem, suami nggak ngerti. Ya udah, suami istrinya ngomong, suami diem. Suami marah, ngomong, istri diem. Kalau dia bicara dua-duanya, habislah, itu terjadi perang. Itu sudah terjadi. Ini pasti kata Rasul. Makanya kata Nabi, kalau kita marah, falyaskut, diam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diam. Ini diam itu mereda. Kalau nggak bisa diam juga, idza qa'ida ahadukum falyaq'ud. Kalau kamu berdiri, duduk. Kalau kamu tidak bisa, falyattaji'. Kemudian tidurlah. Jadi kalau kita lagi marah begini, duduk, astagfirullah. Jangan duduk lagi tampil berdiri, berantem urusannya. Kalau kita marah begini, berdiri, yang duduk berdiri, jadi. Justru yang berdiri, juru apa? Duduk. Kalau sudah lagi marah, duduk. Kalau lagi di jalan, berhenti. Kalau kita lagi bawa mobil, marah, itu semakin kenceng, ini semakin berbahaya. Berhenti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi duduk nggak marah, nggak berhenti juga, ke tempat tidur, yattaji, rebahan apa, berbaring, tiduran, itu meredah marah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa resep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih marah juga, falyatawaddo, wudu buru-buru, kata Rasulullah SAW, karena syaitan itu terbuat dari api dan akan padam dengan air. Berwudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwudu. Insyaallah dengan wudu akan apa? Meredahkan emosi kita, menghilangkan atau mengurangi marah kita. Masih belum bisa juga, ini berat nih marahannya deh. Wudu masih juga, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Falyadhkurillah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Yang tadi awalnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekarang boleh deh baca Quran, buka dzikir. Kalau pelan itu biasanya kata ulama nggak usah bersuara pelan, kencengin suaranya. Astagfirullah, 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 dikencengin sedikit, itu bisa meredah. Subhanallah, subhanallah. Ada yang gemes-gemes, astagfirullah, astagfirullah. Apa? Sambil nahan marah, udah istighfar terus. Itu apa? Berdzikrullah. Ini berzikir adalah apa? Amalan-amalan yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika orang itu sedang emosi. Dan ini adalah tentunya apa? Resep-resep dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau tidak bisa, boleh diingat-ingat fadilah. Tentunya kalau kita mau detilkan, fadilah menahan marah. Kita harus ingat fadilah menahan marah atau keistimewaan orang menahan marah. Ada di dalam surat Al Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang akan diberikan surga yang luar biasa luasnya antara langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka bersedekah di dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhibinal ghaidha, orang yang suka menahan marah. Jadi menahan marah itu adalah sifatnya orang bertakwa kepada Allah. Jadi kita ingat-ingat. Dan yang terakhir, ingatlah sejarah Rasul. Seburuk apapun yang kita terima, tidak seperti yang ditimpa kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan untuk bersabar, maka kita pun diusahakan untuk bersabar. Itulah apa? Berkaitan dengan resep-resep. Tentunya ini saya tidak detilkan secara detil karena cukup panjang. Kita singkat resep-resep untuk kalau orang yang sedang marah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cukup banyak apa berkaitan dengan kesabaran, dan insya Allah
Sekali lagi bulan Ramadan ini betul-betul mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang bersabar, dan insya Allah kita semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dapat mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan bersabar di dalam urusan dunia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh? Ya, masih ada 4 jam, silakan.